Shalom, perkenalkan nama saya Ahas Sunyap dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan Pancasila. Yang pertama, konsep pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila adalah upaya terencana untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung mengembangkan potensi mahasiswa sesuai dengan nilai Pancasila. Pendidikan ini bertujuan membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pendidikan Pancasila berfungsi sebagai pendidikan nilai moral dan kewarganegaraan yang esensial bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Dasar pemikiran pendidikan Pancasila berfokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini mencakup landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Landasan historis mencerminkan jati diri bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Landasan kultural menekankan pentingnya nilai-nilai budaya dalam kehidupan berbangsa. Landasan yuridis mengatur kewajiban pendidikan Pancasila, kurikulum nasional. Akhirnya landasan filosofis menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pendidikan. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila didasarkan pada beberapa sumber sejarah, sosiologis, dan politik untuk menjamin keinginan dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing sumber tersebut. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Implikasi adalah pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan sejarah sangat penting untuk mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari, dan pendekatan nasional melalui pendekatan historis. Siswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah maupun sejarah bangsa-bangsa lain. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Pengertian sosiologis adalah sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya antara lain mengkaji latar belakang susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok, serta mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. 3. Sumber politik pendidikan Pancasila. Fenomena kehidupan politik adalah salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila, berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Bertujuan agar mahasiswa mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pendidikan Pancasila didasarkan pada sumber sejarah untuk memahami peristiwa sejarah, sumber sosiologis untuk memahami struktur sosial dan kehidupan masyarakat, serta sumber yuridis dan politik untuk memahami dasar hukum dan kehidupan politik yang ideal. Yang keempat, landasan pokok pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki 4 landasan pokok yang mendasar dalam penyelenggaraan. 1. Landasan filosofis. Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofis negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Landasan ini berfungsi untuk membentuk karakter dan moral peserta didik. 2. Landasan historis mengacu pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia, termasuk perjuangan melawan penjajahan dan proses perumusan Pancasila. Landasan ini memberikan konteks penting bagi pemahaman nilai-nilai Pancasila.
3. Landasan kultural, berfokus pada nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pancasila dianggap sebagai cerminan budaya yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. 4. Landasan juridis, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur pendidikan Pancasila seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 31 Undang-Undang 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Keempat landasan ini saling melengkapi dalam membentuk pendidikan Pancasila yang efektif dan relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dinamika dan tantangan Pendidikan Pancasila menghadapi dinamika dan tantangan signifikan. Dinamika mencakup aspek historis, kurikuler, dan metodologis. Dengan perubahan dari pengajaran dogmatis ke pendekatan interaktif yang relevan dengan generasi digital. Tantangan meliputi persaingan ideologis, liberalisme, dan radikalisme, perkembangan teknologi informasi yang membawa resiko di informasi, serta perubahan karakteristik generasi muda yang lebih individualis dan pragmatis. Pendidikan Pancasila harus terus beradaptasi untuk menjaga relevansinya dalam konteks sosial yang berkembang. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai dasar dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai ideologi negara, Pancasila mencerminkan nilai-nilai, menjadi pedoman moral bagi seluruh warga negara dalam berinteraksi dan mengambil keputusan. Peran Pancasila, dasar negara. Pancasila adalah sumber hukum yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pemersatu bangsa, ia menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya. Pedoman etika, menjadi acuan dalam perilaku etis dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang membentuk identitas dan karakter berbangsa. Yang keenam, latar belakang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dan sebagai dasar nilai dan pedoman berkerja bagi lulusan. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki latar belakang yang kuat sebagai dasar hukum dan ideologi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan Pancasila wajib dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri, bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila dan menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pedoman berkarya, pendidikan ini membekali lulusan dengan sikap bertanggung jawab, kemampuan analisis, dan kesadaran akan budaya serta nilai-nilai kebangsaan, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif dalam masyarakat dan negara. Pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pendidikan Pancasila untuk masa depan sangat penting dalam menjaga identitas dan integritas bangsa Indonesia. Pendidikan ini berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda yang akan membantu mereka menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme, menyelesaikan masalah bangsa seperti intoleransi dan radikalisme, membentuk karakter bangsa yang berkualitas dengan pendekatan relevan dan integrasi teknologi. Pendidikan Pancasila dapat menghasilkan individu yang berintegrasi, demokratis, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih. Shalom.